Salam jumpa Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan saya Yasintus Tinja, CGP asal Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal monolog demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang saya akan lakukan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak di sekolah saya atau di lingkungan asal saya akan dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, mulai dari diri saya. Pengetahuan yang saya peroleh dari program guru penggerak itu akan saya terapkan, saya akan kembangkan mulai dari dalam diri saya. Saya harus menjadi orang pertama yang melakukan berbagai perubahan-perubahan di sekolah saya. Dengan demikian, ketika saya berhasil menggerakkan diri saya sendiri, saya berkewajiban untuk menggerakkan teman-teman guru yang lain. Yang kedua, sosialisasi kepada warga sekolah. Selain tadi saya akan memulai dari diri saya sendiri, kepada seluruh warga sekolah saya akan melakukan kegiatan sosialisasi. Pengetahuan yang saya dapat, ilmu-ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak, saya akan lakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh warga sekolah di sekolah saya. Yang ketiga, melalui program sekolah. Ini saya lakukan karena saya pada saat ini juga berperan sebagai kepala sekolah. Pengetahuan dan ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak itu saya akan masukkan ke dalam program-program sekolah, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu contoh yang sudah kami lakukan, yang sudah saya lakukan di sekolah saya adalah selain teman-teman guru melakukan kesepakatan kelas di kelas masing-masing, untuk konteks sekolah, antara kepala sekolah dan guru-guru, kami telah melakukan kesepakatan bersama di kantor sekolah. Inilah salah satu contoh program sekolah yang telah kami lakukan. Lalu yang berikut, langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Ini saya adopsi dari 9 langkah-langkah yang saya akan lakukan, yang saya dapatkan dalam modul melalui pembelajaran guru penggerak, pendidikan guru penggerak. 9 langkah-langkah tersebut akan saya terapkan dalam mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusan itu. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat, pengujian benar dan salah. Yang kelima, pengujian terhadap paradigma benar lawan benar. Untuk paradigma ini, karena sudah kita pelajari ada 4 paradigma yang bisa digunakan dalam mengambil keputusan. Bisa diambil paradigma yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian setelah itu kita menentukan prinsip pengambilan keputusan. Langkah yang keenam adalah menentukan prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan yang kita kenal di modul 3.1 ini adalah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ini akan dipilih salah satu dari 3 paradigma, dari 4 paradigma, dan 3 prinsip ini akan diambil sesuai dengan keputusan yang nanti akan diambil. Yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah menentukan penyelesaian yang kreatif atau opsi trilema. Ini nanti kira-kira
alternatif keputusan lain, penyelesaian lain yang bisa diambil. Ini di langkah yang ketujuh. Langkah yang kedelapan, kita baru bisa buat keputusan setelah melalui langkah tahapan-tahapan 7 tahapan di atas, kita menentukan keputusan. Langkah yang kesembilan adalah keputusan yang sudah diambil itu dilihat kembali atau direfleksikan. Lalu yang berikut, kapan dimulai? Kapan dimulai dalam menerapkan langkah-langkah tersebut? Secepatnya akan dilakukan. Setiap langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang akan diambil itu selalu melibatkan langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan yang sudah didapat di modul 3.1. Dan kami sudah berkomitmen itu akan dimulai pada tanggal 12 April tahun 2021. Yang berikut, pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena posisi saya, jabatan saya sebagai kepala sekolah di sebuah satuan pendidikan, orang nanti yang mendampingi saya dan menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama itu penasehat sekolah. Di sekolah kami sudah ditentukan beberapa orang guru senior yang menjadi penasehat sekolah. Jadi mereka selalu dimintai pendapat, pikiran terkait hal-hal atau keputusan-keputusan yang akan diambil di sekolah. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Dia adalah orang yang selalu membantu saya, membantu kepala sekolah dalam hal apapun, termasuk sebelum mengambil keputusan selalu dikonsultasikan ke wakil kepala sekolah. Itu saja jurnal monolog yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar.